Oke, sebelumnya perkenalkan saya Mio Vanilla Clandestine dengan NIM 2405 1204208. Di sini saya akan membawakan presentasi untuk project analisis multiple linear regression atau kita sebut MLR untuk prediksi resiko kebakaran hutan berbasis data meteorologi. Yang pertama, latar belakang. Saya memilih dataset Algerian Forest Fire didasarkan pada keinginan saya untuk menggabungkan analisis statistik dengan isu lingkungan yang memiliki relevansi tinggi, yaitu prediksi risiko kebakaran hutan di Aljazair. Dataset ini ideal untuk tugas multiple linear regression karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama, relevansi dan dampak lingkungan. Kebakaran hutan bukan sekedar bencana alam, melainkan ancaman terhadap keragaman hayati, kualitas udara, dan ekonomi berskala global. Dengan memilih data ini, laporan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan seberapa akurat faktor cuaca harian dapat memprediksi tingkat resiko kebakaran hutan. Dengan secara langsung menggabungkan pembelajaran komputer dan sains berupa fenomena alam. Yang kedua, karena hubungan variabel yang jelas. Selain itu, dataset ini memiliki kemungkinan penerapan MLR karena resiko kebakaran atau variabel Y secara intrinsik dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor cuaca atau variabel X. Variabel X yang ada di sini atau variabel independen seperti suhu, kelembapan relatif, dan kecepatan angin, yang mana mereka memiliki hubungan sebab akibat yang jelas seperti suhu dan angin diperkirakan dapat memiliki korelasi positif kuat dengan Y atau resiko kebakaran, dan kelembapan juga diperkirakan memiliki korelasi negatif yang kuat dengan resiko kebakaran. Setelah itu, penjelasan dataset. Dataset yang saya gunakan dalam proyek kali ini adalah Algerian Forest Fire Dataset. Data ini mencakup pengamatan cuaca harian yang direkam dari dua wilayah Aljazair, yaitu Sidi Bel Abbes dan Béjaïa, selama musim panas 2012, yang menjadi musim kritis terjadinya kebakaran hutan. Total observasi dari data ini ada 50 baris data, yang mana tujuan analisisnya memodelkan hubungan antara kondisi cuaca dan risiko penyebaran api. Saya memilih 3 variabel independen atau X dan 1 variabel dependen atau Y untuk memprediksi risiko kebakaran. Yang pertama, variabel X1 atau temperatur merupakan faktor pendorong utama evaporasi dan pengeringan, yang mana rentang asli nilainya dalam derajat Celcius sekitar 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Tipe datanya bilangan bulat. Dan untuk X2 atau relative humidity atau kelembapan relatif dalam persentase persen merupakan tingkat kelembapan yang tinggi berfungsi sebagai penghambat kebakaran. Rentang nilai aslinya 47% sampai 89%. Tipe data aslinya bilangan bulat. Selanjutnya X3 atau wind speed atau kecepatan angin dalam kilometer per jam, yang mana angin juga mempengaruhi penyebaran dan intensitas api. Rentang nilainya dari 12 km per jam sampai 22 km per jam. Tipe datanya bilangan bulat. Nah, yang ini untuk Y adalah FWI atau Fire Weather Index atau indeks cuaca api. Merupakan resiko kebakaran secara keseluruhan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan resiko kebakaran yang lebih bagus. Rentang nilainya 0,0 sampai 15,0 dan tipe datanya desimal. Nah, untuk berikut ini cuplikan data untuk data sebanyak 50 observasi atau 50 baris data. Di sini ada X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu kita memanualisasi metode MLR terhadap dataset. Dari tabel data tersebut, kita melakukan beberapa perhitungan sehingga menemukan hasil substitusi nilai dataset sebagai berikut. Nah, dari data yang hanya 4
kolom tadi, yaitu X1, X2, X3, dan Y, kita melakukan perhitungan kembali sehingga menghasilkan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X3 kali Y, yang mana akan menghasilkan nilai-nilai sedemikian rupa. Dan ini hasil sum dari 50 data. Selanjutnya data ini kita gunakan untuk mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini kita gunakan untuk membuat atau menyusun matriks argumented. Nah, matriks argumentasi ini yang selanjutnya akan kita olah untuk membuat transformasi segitiga atas. Untuk langkah pertama kita bagi baris 1 dengan 50. 50 ini tadi adalah jumlah observasi data yang ada 50 baris. Setelah baris 1 telah kita bagi dengan 50, langkah 2 kita mengeliminasi kolom 1 di bawah baris 1. Nah, dengan R2 dikurangi dengan 1531 dikali R1, R3 dikali 3518 dikali R1, dan R4 dikurangi 759 dikurangi R1, dan akan menghasilkan matriks seperti ini dari penjumlahan yang tadi. Selanjutnya untuk langkah 3 kita normalisasi baris 2. Kita menormalisasi baris 2 dengan membagi baris 2 dengan angka 313,78. Setelah baris 2 kita bagi dengan 313,78, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu eliminasi kolom 2 di bawah baris 2 yang ini. Dengan rumus seperti ini, R3 dikurangi min 790,16 dikali R2, dan R4 dikurangi min 60,9 dikali R2. Lalu setelah dilakukan perhitungan akan menghasilkan matriks seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke langkah 4, yaitu menormalisasi baris 3. Kita membagi baris 3 dengan angka 3556,94. Setelah kita membagi baris 3 dengan angka tersebut, akan menghasilkan matriks seperti ini. Langkah 6 atau langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi kolom 3 di baris 4. Kita mengeliminasi kolom 3 di baris 4 dengan rumus R4 dikurangi 66,21 dikali R3, sehingga menghasilkan hasil seperti ini, matriks yang ini. Setelah itu langkah 7, kita menormalisasi baris 4 dengan baris 4 kita bagi dengan 323,443. Nah, setelah dilakukan normalisasi baris 4, maka hasil matriks seperti ini. Langkah selanjutnya kita menghitung substitusi balik atau substitusi mundur, karena seperti yang kita lihat matriks telah berbentuk segitiga atas. Berarti langkah dari eliminasi Gauss telah selesai. Lalu setelah matriks berbentuk segitiga atas, kita akan menghitung substitusi dimulai dari R4 atau beta 4 yang mana nilainya ini 0,09006. Setelah itu kita lanjutkan ke baris 3. Dilakukan pengoperasian hitung seperti ini dan menghasilkan hasil min 0,19398. Untuk baris 2 dilakukan operasi hitung seperti ini dan kita akan mendapat hasil 0,27398. Dan untuk baris pertama kita mengoperasikan seperti ini dan akan mendapatkan hasil 7,325.
Hasil akhirnya seperti ini. Ini ada beberapa yang saya bulatkan, seperti yang R3 dan R2. Saya bulatkan jadi belakangnya 40 ini. Oke, selanjutnya kita mencari Y prediksi dan error. Untuk Y prediksi, dari hasil tadi kita akan olah lagi data tersebut, kita olah untuk mencari Y prediksi dan error. Untuk rumus Y prediksi adalah ini, beta 0 atau alfa bisa kita tambah dengan beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3. Setelah ditemukan Y prediksi, maka langkah selanjutnya adalah mencari error pangkat 2, error per Y, dan error persen. Nah, ini bentuk tabel 50 baris tadi setelah kita operasikan menggunakan Y prediksi, error pangkat 2, error per Y, dan error persen. Setelah itu yang terakhir kita melakukan evaluasi regresi menggunakan 3 metode, yaitu MSE atau Mean Square Error. MSE digunakan untuk mengukur rata-rata dari kuadrat perbedaan antara nilai FWI yang diprediksi atau Y prediksi dengan nilai FWI aktual atau Y. Satuan MSE adalah kuadrat dari satuan variabel terikat. Kita mencarinya dengan rumus error pangkat 2, sum error pangkat 2 dibagi N. N sendiri merupakan jumlah observasi yang berjumlah tadi 50. Dan semakin kecil hasil MSE akan semakin baik modelnya, karena berarti menunjukkan bahwa rata-rata dari kesalahan prediksi kecil. Nah, MSE kita hasilnya 9,75067, yang mana cukup kecil ya, dan menunjukkan bahwa kesalahan prediksi kecil. Selanjutnya adalah RMSE, yaitu akar kuadrat kesalahan rata-rata. RMSE ini kita cari dengan mencari akar kuadrat dari MSE. Setelah kita cari akar kuadrat dari MSE, ditemukan hasil 3,12261. Setelah itu, yang terakhir kita akan mencari MAPE. MAPE untuk mengukur akurasi sebagai persentase kesalahan dari nilai sebenarnya. MAPE wajib dihitung menggunakan data pada skala asli dan tidak distandarisasi agar hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai persentase error. Dengan rumus ini kita mencari MAPE. Dan hasil dari MAPE kita adalah 93,00395. Kenapa MAPE-nya cukup besar? Karena datanya dalam skala yang kecil, data dari FWI tadi dalam skala yang kecil. Jadi sehingga data tersebut tidak stabil jika digunakan di metode MAPE. Untuk kesimpulannya, kita mendapatkan beberapa interpretasi koefisien, yaitu suhu atau X1 memiliki koefisien positif untuk menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan meningkatkan resiko kebakaran hutan. Setelah itu, kelembapan atau X2 memiliki koefisien negatif yang menunjukkan bahwa kelembapan tinggi mengurangi resiko kebakaran. Dan kecepatan angin X3 memiliki koefisien positif dan menunjukkan bahwa angin mempercepat penyebaran api. Setelah itu, kinerja model berdasarkan matriks evaluasi yang dihitung, kita mendapatkan interpretasi bahwa nilai RMSE cukup kecil, yaitu 3,12, menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sebesar 3,12 unit FWI. Model regresi mencapai MAPE 93,04% yang mencerminkan tantangan dalam memprediksi nilai FWI sangat kecil dan bervariasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nilai FWI atau Y cukup bervariasi dan angkanya relatif kecil. Namun dengan RMSE 3,12 unit FWI ini, meski belum sempurna, model prediksi ini tetap berguna untuk mengenali pola ketika suhu panas dan angin kencang, resiko kebakaran cenderung meningkat, dan sebaliknya.
Dan yang terakhir, manfaat nyata model. Model ini berhasil mengkonfirmasi hubungan ilmiah antara faktor meteorologi dan resiko kebakaran hutan. Suhu tinggi dan angin kencang meningkatkan resiko, kelembaban tinggi berfungsi sebagai faktor penghambat kebakaran. Model dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini berbasis kondisi cuaca. Dan ini untuk referensi saya. Dan untuk referensi data tadi saya juga dapatnya dari Kaggle. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.